Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktik membuat mesin presensi RFID dengan menggunakan ESP32 dan MicroPython. Nantinya video ini akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pada video pertama, persiapan lingkungan dan Hello World di dunia fisik, dan yang kedua adalah menampilkan informasi dengan layar OLED dan notifikasi buzzer, membaca kartu RFID dan mendapatkan waktu akurat dari RTC, menyimpan data ke micro SD card, membuat database menggunakan Supabase, dan yang terakhir adalah rancangan logika dan alur program. Jadi nantinya video ini akan dibagi menjadi 6 seri. Yang pertama, pada video kali ini kita akan membahas persiapan lingkungan dan Hello World di dunia fisik. Yang pertama adalah persiapan proyek dan komponen. Pada bagian ini kita akan melakukan instalasi software dan driver, flashing firmware MicroPython ke ESP32, dan membuat program pertama, blinking LED. Berikut adalah perkenalan proyek dari mesin presensi yang telah dibuat. Baik, ini adalah laporan mesin presensi menggunakan RFID pada tanggal 24 September 2025, mencoba menggunakan 12 kartu secara langsung. Jadi pertama, mesin akan melakukan sinkronasi data ke server. Dan pengguna bisa langsung melakukan scan RFID. Jika tidak terdeteksi adanya scan RFID dalam waktu 15 detik, maka data akan diupload ke server. Ringkasan proyek pada proyek mesin presensi ini adalah dalam sesi pelatihan ini, kita akan merancang dan membangun sebuah prototipe fungsional dari mesin presensi otomatis. Sistem ini akan menggunakan teknologi RFID untuk mengidentifikasi setiap pengguna secara unik. Setiap kali kartu RFID ditempelkan, sistem akan secara otomatis mencatat ID unik pengguna beserta waktu dan tanggal presensi yang akurat. Data tersebut kemudian akan disimpan secara permanen ke dalam sebuah micro SD card untuk analisis atau rekapitulasi di kemudian hari. Proyek ini akan menjadi jembatan antara konsep teori IoT dengan implementasi praktis di dunia nyata menggunakan microcontroller ESP32 yang powerful dan bahasa pemrograman MicroPython yang ramah bagi pemula. Untuk komponen yang perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah mesin presensi adalah yang pertama, tentu yang paling penting adalah ESP32. ESP32 memiliki modul WiFi bawaan, jadi kita bisa langsung melakukan koneksi ke WiFi dan ke database. Dan komponen kedua yang dibutuhkan adalah RFID RC522, yaitu untuk membaca kartu RFID. Dan yang ketiga tentunya adalah RFID card-nya sebagai identitas ketika melakukan presensi. Selanjutnya ada LCD OLED I2C 0,96 inch untuk menampilkan informasi, buzzer untuk membunyikan notifikasi ketika kartu di-scan, dan juga RTC DR1302 untuk memberikan waktu yang akurat. Komponen berikutnya ada SD card, tentunya untuk menyimpan data presensi, dan juga SD card reader untuk membaca SD card. Kabel jumper untuk melakukan wiring, kabel data untuk melakukan debugging ESP32, dan juga breadboard untuk melakukan prototype. Selanjutnya ada IDE atau Integrated Development Environment untuk MicroPython. Jadi apa itu IDE? IDE yaitu perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai alat pengembangan perangkat lunak ke dalam satu aplikasi untuk mempermudah proses pengodaan, pengujian, dan debugging oleh pengembang. Jadi di sini ada 3 pilihan IDE untuk MicroPython.
yaitu ada Tony IDE, Arduino Lab for MicroPython, dan PyCharm. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan Tony IDE. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Tony IDE. Websitenya ada di tony.org. Di sini saya memilih Windows. Tunggu proses downloadnya sampai selesai. Sambil menunggu download, ada juga driver yang perlu di-download, yaitu adalah Silicon Labs CP210X dari Silicon Labs. ESP32 membutuhkan driver karena terhubung ke komputer melalui kabel USB dan perlu berkomunikasi, sehingga driver berfungsi sebagai penerjemah yang memastikan komputer dapat mengenali dan berkomunikasi dengan papan ESP32. Untuk driver bisa di-download di situs resmi. Di sini saya memilih yang Universal Windows Driver. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Tony IDE. Install for all users. Next. Next. Sini bisa memilih tempat direktorinya. Saya pilih default. Next. Saya centang create desktop icon. Install. Dan tunggu proses instalasi sampai selesai. Sambil menunggu instalasi Tony selesai, saya akan mencoba menghubungkan ESP32 saya ke laptop menggunakan kabel data. Di sini kita bisa lihat di Device Manager. Di sini ada CP2102 yang masih ada tanda serunya. Itu tandanya kita belum menginstal driver. Jadi di driver yang tadi kita download, kita ekstrak terlebih dahulu. Jika sudah, klik kanan, update driver, pilih ini. Next. Have this. Browse. Pilih yang tadi kita download dan kita ekstrak. Lalu kita open. Next. Jika sudah selesai, kita langsung close. Maka di sini langsung terdeteksi dia ada di COM5. Tony IDE sudah berhasil diinstal. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi firmware untuk ESP32 MicroPython. Karena untuk ESP32 untuk menggunakan MicroPython tidak bisa langsung, jadi kita harus melakukan flash firmware terlebih dahulu.
Untuk mendownload firmware, bisa ke websitenya micropython.org. Scroll ke bawah. Ini saya pilih yang versi terbaru. Sudah. Jika sudah, kita akan melakukan flashing. Buka CMD di folder ini. Sebelum itu, pastikan Python sudah terinstall di PC. Di sini Python sudah terinstall versi 3.13.3. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi ESP tool menggunakan pip. Ketik pip install ESP tool. Jika sudah, kembali ke website yang tadi. Kita hapus .py. Langsung kita enter. Dia akan menghapus terlebih dahulu data di ESP32. Di sini terjadi error. Kita coba lagi. Oke, jika sudah, kita lakukan instalasi firmware ESP32. Ganti nama file sesuai firmware yang telah kita download. Jika sudah memastikan, langsung saja kita enter. Tunggu hingga proses flashing selesai. Jika sudah selesai, kita langsung buka Tony IDE. Di sini, perangkat ESP32 akan langsung terdeteksi. Jika belum terdeteksi, maka harus memilih board terlebih dahulu. Pada pojok kanan bawah, klik pilih yang MicroPython ESP32. Selanjutnya, kita akan membuat satu program utama, yaitu Blinking LED. Buat file baru di dalam MicroPython device bernama main.py. Jadi main.py adalah file yang dijalankan pertama oleh ESP32 setelah boot.py.
Jadi ini adalah program pertama kita untuk melakukan blinking LED pada ESP32. Jadi ESP32 memiliki LED bawaan. Jadi langsung saja kita save. Kita coba jalankan. Maka lampu dari ESP32 akan berkedip. Sekian dari video kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas di tutorial berikutnya. Terima kasih.